Halo adik-adik, selamat datang di video pembelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum memulai, dengarkan cerita berikut dengan cermat ya. Hari Minggu, aku pergi ke kebun binatang bersama ayah. Aku melihat gajah, jerapah, dan harimau. Aku sangat senang karena bisa melihat banyak binatang. Nah, menurutmu cerita tadi sedang bercerita tentang apa ya? Hebat, kalian sudah mencoba menjawab. Mungkin ada yang menjawab cerita tadi tentang kebun binatang. Ada juga yang menjawab tentang melihat berbagai binatang. Semua jawaban itu hampir benar. Tetapi, bagaimana ya cara kita mengetahui hal yang paling penting dalam sebuah cerita? Mau tahu jawabannya? Yuk simak dengan baik materi kita hari ini, yaitu menemukan ide pokok cerita. Setelah mempelajari video ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan pengertian ide pokok, menjelaskan manfaat mengetahui ide pokok, menjelaskan cara menemukan ide pokok, dan menemukan ide pokok pada cerita yang disimak. Nah, agar lebih mudah mempelajarinya, kita akan belajar secara bertahap. Kita akan mulai dari mengenal apa itu ide pokok, kemudian mengetahui manfaat ide pokok, selanjutnya belajar cara menemukan ide pokok, dan menemukan ide pokok cerita bersama-sama. Sekarang kita akan mengenal apa itu ide pokok. Dengarkan cerita berikut ya. Aku dan ayah pergi memancing di sungai. Kami membawa pancing dan umpan. Aku senang karena mendapat banyak ikan. Nah, cerita tadi lebih banyak membahas tentang apa ya? Benar, cerita tersebut membahas tentang kegiatan memancing bersama ayah. Hal yang paling penting dalam cerita itulah yang disebut ide pokok. Lalu, mengapa kita perlu mengetahui ide pokok? Dengan mengetahui ide pokok, kita dapat memahami isi cerita dengan lebih mudah, mengetahui hal yang paling penting dalam cerita, dan membantu kita menceritakan kembali isi cerita. Cara menemukan ide pokok. Yuk, ikuti 4 langkah berikut. Langkah pertama, kenali tokoh dalam cerita. Coba tanyakan kepada diri kalian, siapa yang ada dalam cerita? Ayah, ibu, atau teman? Langkah kedua, perhatikan kejadian yang dialami tokoh. Lalu tanyakan, apa yang dilakukan tokoh? Dan langkah ketiga, pikirkan cerita tersebut lebih banyak membahas tentang apa. Misalnya, kalau cerita lebih banyak membahas kegiatan memancing, berarti cerita tersebut membahas tentang memancing. Dan langkah terakhir, tentukan hal yang paling penting dalam cerita. Hal yang paling penting itulah yang disebut betul, ide pokok. Jika kalian sudah menemukan hal yang paling penting, berarti kalian sudah menemukan ide pokok cerita. Nah, sekarang kalian sudah mengetahui langkah-langkah menemukan ide pokok. Agar lebih paham, yuk kita coba gunakan langkah-langkah tadi pada sebuah cerita. Perhatikan dan simak cerita berikut. Seorang kakek sedang main teka-teki dengan para cucunya. Kakek itu bertanya, Apa nama binatang yang berawalan huruf K? salah satu cucunya menjawab. Gajah. Cucu yang lain menyahut. Benar, apa lagi? Sang kakek bertanya. Semua diam, tak ada yang menjawab. Tiba-tiba cucu yang lain lagi menjawab dengan suara perlahan. Gajah kecil. Saudara-saudaranya menoleh padanya. Dari arah lain terdengar lagi suara. Gagak kecil. Suasana jadi ramai, semua jadi ikut menjawab. Gajah lapar, gagak besar. Hayo, siapa yang mau ikut menambahkan jawabannya? Sekarang kita mulai langkah-langkah yang sudah kita pelajari. Oke, langkah pertama. Siapa tokoh dalam cerita? Benar, tokohnya adalah kakek dan cucu-cucunya.
Sekarang langkah kedua. Apa yang mereka lakukan? Yap, mereka bermain teka-teki nama binatang. Sekarang pikirkan, cerita tadi lebih banyak membahas tentang apa? Benar, cerita tersebut membahas tentang bermain teka-teki nama binatang. Nah, sekarang kita sudah menemukan hal yang paling penting dalam cerita. Jadi, ide pokok cerita tersebut adalah kakek dan cucu-cucunya bermain teka-teki nama binatang. Hebat! Sekarang kalian sudah berhasil menemukan ide pokok sebuah cerita. Jadi kesimpulannya, kalau sudah menemukan hal yang paling penting, berarti kalian sudah menemukan ide pokok cerita. Yuk kerjakan latihan berikut. Dengarkan ceritanya dengan cermat ya. Di sebuah lapangan olahraga, 4 anak bersiap-siap. Mereka sedang mengikuti lomba lari. Di dada dan di punggung mereka terpasang nomor 1, 2, 3, dan 4. Semua penonton menunggu dan bersorak. 4 peserta lomba sudah mengambil posisi hendak berlari. Kemudian juri memberi aba-aba. Siap ya? 1, 2, 3. Lari. Semua langsung melesat dan berlari sekencang mungkin, kecuali satu anak. Juri heran dan bertanya Mengapa kamu tidak lari? sambil menunjukkan nomor di dadanya. Anak itu menjawab, Saya nomor 4, Pak. Tadi Bapak menyebut 1, 2, 3 saja. "Nah, sekarang jawablah pertanyaan berikut." Hebat, kalian sudah mencoba menemukan ide pokok sebuah cerita. Sekarang sampaikan jawaban kalian di depan kelas ya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.